Bagaimana Willy? Mereka bahkan mempunyai baiklah. Aku mengambil memorinya. Anak itu iya nyesel semuanya, tapi yang tua bangka. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang bejibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih eksklusif explicit konten kita. Caranya kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Detektif Astral berjam-jam tanpa sensor? Tahu nggak Papa diserangnya di mana? Gimana? Papa pendakwah kan? Iya. Pas lagi di masjid. Ini Papa, setiap hari tuh ada serangan terus. Oh iya. Anjir, seriusan Jas? Setiap hari, Kabu. Ini tuh di-maintain terus. Enggak yang ibaratnya paling kayak 2 bulan sekali gitu, enggak. Ini orang kacau sih. Kacau banget. Kacau dalam konteks gue diberi vision bahwa even sampai dia dikubur di dalam tanah sekalipun, ambisinya untuk menekan orang lain masih ada, geblek. Betul. Anjing. Ini kacau, ini rohnya kacau. Ini yang gue serem kalau kubu kanan udah ngecap ya. Ini serem sih. Wait. Dan caranya dia cukup halus, yang ST ini. Wah anjir, ST lebih bahaya dari BY. Betul, ST lebih bahaya. Kalau BY mainannya gaib, ST mainannya bisa ngeracun. Ini bahaya sih, ST lebih bahaya. Lebih berpolitik kalau ST. Dalam konteks ngabisin bener pakai metode racun atau insiden. Kalau BY emang mungkin terbatas kali ya, walaupun jenderal dia senangnya main gaib. Ini ST mainnya nggak gaib sih. Dia beneran main cara manusia ini, serem. Bisa aku tambahin? Iya, silakan Kak. Jadi si ST ini, seingat aku lupa daerahnya di daerah Lampung atau Bandung. Dia ibaratnya kayak dideportasi karena ada kasus. Oh. Dan itu suatu komplek tahu semua. Jadi ketika dia itu mau naik menggantikan papaku, itu banyak yang gak setuju juga. Sebenarnya ketika papaku turun juga, semua orang udah kayak ibaratnya ngedemo. Kenapa? Apalagi ketika diganti dengan nama dia, itu lebih, kenapa harus dia gitu. Lah kok bisa naik kalau udah ada kasus gitu? Karena bawaannya si BY tadi, dia. Mereka jadi berdua tuh ganti. Iya. Gini ya? Iya, bahkan yang lebih mencengangkannya lagi, istrinya pun naik menjadi ketua yang untuk pengajian ibu-ibu. Pertanyaannya mungkin buat Bro Will sama Jesselyn ya. Sebenarnya kenapa sampai segitunya mereka ingin menjatuhkan papa gitu kan? Udah pakai cara goib, cari apa? Kenapa? Kalian bisa nemu motifnya nggak? Ini ada suara. It's because ayahnya itu disukai, ya kan? Sama orang-orang. Iya, maksudnya orang-orang benar disukai. I believe di kumpulan masjid itu disukai your dad. Ya. Mereka nggak suka. Oh, berarti ini Iri dong, sirik. Oke. Sirik. Berarti ini bahan bakar dari semuanya kesirikan. Ya, katanya. Kata suara di kubu kanan. Gila, orang kesirikan bisa membunuh ya? Oh, bisa banget Kak Will. Apalagi ini yang sirik bukan orang sembarangan, Bro Will. Dari sini kan kita lihat fotonya pakai baju biasa kan. Kalau gue cium ya motifnya dan dari namanya, jujur, ini motifnya bukan jabatan sih ini. Sirik. Gila. Ya ada jabatan tapi kayak gini loh, di atas mereka, di atas BY dan ST udah ada orang-orang di atasnya kok. Ya kan? Tapi kok nyasarnya papa gitu kan? Dan posisinya dua orang ini di atasnya papa kan? Enggak, yang si BY Yang ya? BY doang. BY doang. Yang
Yang ST ini? ST itu di bawah, satu tingkat di bawah. Mereka nggak begitu disukai sebenarnya. Oh benar. Iya, jelas, oh itu jelas. dikonfirm. Makanya kan yang tadi aku bilang si ST itu sebenarnya kayak udah dideportasi dari satu wilayah ketika dia Bertugas. menjabat. Jadi satu komplek tuh udah wah, Kok ngeri iya, deh, ngeri nih. gitu kan. Secara sosialnya juga ngeri untuk deket sama dia gitu loh. Ini ST kayaknya ya nggak begitu main gaib, hati-hati lo. Justru yang nggak main gaib Iya. yang serem. Cara manusia soalnya. Iya. Kalau boleh tahu Kak, itu kalau misalnya boleh diceritakan kasusnya itu seperti apa Kak? Kasus untuk yang di masjid ya itu Kasusnya si ST. Yang di deportasi kasus yang itu. Jujur aku itu agak lupa. Cuma yang aku ingat ada kata-kata sindikat-sindikatnya sih. Oke. Oh, Gitu. ya kalau udah berbau sindikat Dan sih. di tandanya. dalam militer jelas itu ketika lagi bertugas di daerah itu antara Lampung atau Bandung, aku lupa. By the way, lu kasih Mungkin tahu backup. Bo, disclaimernya militer kita nggak bilang lo ya AD, AU atau AL, kita nggak bilang. Dan ini semua oknum aja lah. Iya. Ya kita tahu lah semua di instansi manapun ya kan, walaupun memang itu untuk kebaikan sesuatu organisasi ataupun kelompok gitu kan, ya belum tentu semuanya baik. Paham kan maksud gue kan? Ya ada intrik-intrik lah di dalamnya. Namanya juga manusia. Manusia itu punya banyak intrik lah. Oke. Dari situ ya kan, kita udah tahu motifnya nih ternyata seperti apa. Tapi lu udah bisa mengkonklusikan kah bahwa memang serangan itu cuma dari dua orang ini yang goib dan lain-lain itu selama bertahun-tahun, ataukah campuran? Nah, masih banyak sebenarnya cerita dari narasumber ini. Belum tadi adiknya, aku masih penasaran sih Ya, sebenarnya kita sama ke adik adiknya. deh. Nah, adik ini kan tadi kamu belum selesai cerita, itu berapa lama tuh kesurupannya dan abis itu apakah sudah sembuh setelah ruqyah tersebut? Setelah ruqyah itu sebenarnya masih ada satu ruqyah lagi yang sampai bikin dia itu lupa ingatan ya, singkatnya gitu. Tapi lupa ingatan singkat aja. Kayak berapa hari? Satu hari aja. Satu hari aja. Jadi ketika dia habis di ruqyah, terus dia lupa ingatan, kayak udah lupain apa, mungkin lupa apa yang terjadi, jadi pribadi baru. Terus udah dari situ kehidupan dia itu berubah menjadi lebih dewasa lagi. Dan dia lebih memperdalam ilmu agama. Sampai akhirnya apa yang dia ceritakan sebelumnya, kayak dia ngelihat ini di rumah, ngelihat apa, dia tuh lupa gitu. Aku nggak tahu ini dia lupa atau dia sengaja untuk ngelupain dan gak nyeritain lagi. Dia menjadi pribadi yang baru pokoknya, si adik aku. Dan ketika kita cerita, aku sih lebih sering misalkan leher aku sakit, terus aku bercanda, tolong dong pegang, katanya kan lu bakal bisa nyembuhin nih, coba lu giniin aja gitu. Dan dia langsung, apaan sih lu, kenapa sih lu gitu. Dia nggak terima banget di situ. Dan pokoknya bener-bener jadi pribadi baru. Apalagi dengan dia menutup semua auratnya tuh, wah aku udah nggak bisa yang cerita tentang dulu dia gimana-gimana. Merecall dia sakit aja dia nggak terima. Waktu kita omongin yang dia di ruqyah caci maki, teriak-teriak apa ngomong gitu, dia nggak percaya. Dia malah bilang itu gue acting doang gitu. Oh, jadi kayak memper ini ya. Oh, karena dia mindsetnya udah berubah. Iya, kata Ini dia. climaxnya sih ibaratnya main course-nya gue rasa Ade sih. Tapi untuk menjawab pertanyaan lu tadi, iya, I think about 80% dua itu. Karena gue tidak merasakan adanya permusuhan yang banyak ke papanya sih. Iya, betul. Jadi gue ngecek kan, ibaratnya ini papa nih. Ini papa ya pakai vape ya. Gue ngecek ada energinya berapa banyak yang gak suka dia. Dari tadi gue cuma ngerasain lebih banyak yang suka daripada yang gak suka. So clearly ini cuma segelintir. Anggap saja dua orang itu. Papanya dia disukain kok sama ibu-ibu. Ya enggak? Iya. Wah, ibu-ibu kagum banget sama bapaknya dia. Entah lagi dakwah atau apa. Jadi nggak ada musuhnya nggak sebanyak itu. Gue rasa ya memang dua itu sih. Plus yang tadi Jesslyn bilang, Ya. kedukun yang salah, orang pinter yang salah. Iya. Jadi di maintenance terus mungkin ya serangan-serangannya maybe. Bahkan di komplek itu udah sama sekali nggak dikasih jatah untuk imam. Oh, Sama papa. sekali. Iya, Oke. udah nggak dianggap gitu sekarang ya. Tuh. Karena hasutan itu ya. Oke, Iya. lanjut ke adik dari Iya. situ. Balik lagi ke si adik aku itu, apa ya? Dia tuh nggak percaya kalau Ini adek ya. ya ini udah nggak ada Ini adik, fotonya ya. Ini yang 2 tahun lalu kayaknya, ini udah susah banget. Ini Susah waktu ini, dia Dek. Ini waktu SMA, kapan? kayaknya SMA. Ini Berapa tahun awal lalu? dia sakit.
Berapa tahun lalu? 2017. Sekitar Berapa 7 ya? tahun lalu 7, berarti iya. ya. Before setelah Rukiah apa after? Terbaru udah mana? sakit, Terbaru udah mana? sakit-sakitan. Terbaru ini 2 tahun yang Oke. lalu. Apa yang tadi? Tapi ini nggak sengaja foto sih. Ya ini. Nih, Iya. oke. Kak, Ya. sebelum aku ke Ade ya, aku mau nanya. Iya. Kalau per sekarang kan papa sudah turun kan, Iya. Pensiun. Iya. sudah pensiun Iya. juga. Serangannya juga udah semakin dikit ya. Iya. Aku kerasa sekarang tuh nggak sefrekuen dulu lah. Ya, karena mungkin udah nggak ada kesempatan dia disukai lagi, dihormati lagi. Panggungnya hilang kan. Jadi udah mission accomplished gitu ya In maksudnya. a way, Iya. ya mission accomplished. Hmm. Gila, gue kaget loh, motifnya bukan jabatan, sirik anjir. Entah Kaget sih kenapa, entah kenapa si BY ini tuh emang pengen aja spesifik papa yang harus turun kayak gitu. Iya. Nah, mungkin pertanyaan gue akan gue ubah lagi lebih ke arah apakah benar serangannya untuk satu orang, apakah menyebar ke keluarga. Nah, dan adik tadi, nah itu apa nih? Kan belum Oke, kita cek. telaah nih. Kita Oke. udah mengarah ke adik mungkin. Aku ngelihat visionnya tuh udah kayak meteor ya kak, udah kayak diserbu meteor rumah kakak. Banyak yang bilang kayak gitu. Aku coba aku kayaknya salah tangkep deh, Cherry. Iya. Tadi kan Cherry bilang keluarga udah berantakan banget, tapi per foto yang ini Iya. dalam konteks supernatural, ibu beberapa kali keserempet. Lu kan tadi nanya kan kena nggak seluruh keluarga? Radiasi. Kena, tapi surprisingly kok ada memori berdua ini saling menguatkan ya, papa sama mama. Oh jelas, sangat. Oh berarti hubungan mereka baik dong. Maksud aku tuh yang tadi rumah Tangga. itu berantakan tuh rumah tangga aku Oh sorry gitu. Karena Oke, berarti gua salahnya nggak halu aku ini. tinggal di rumah gitu. Tapi papa dan mama saling Jelas ini banget. saling support sih. Iya. Nah jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaan lu Bo, bahwa nyebar nggak? Kayaknya sih nyebar. Mama kena karena mama lebih khawatir sama papa. Jadi ada tipe orang yang kalau keluarganya disakitin dia lebih kepikiran daripada dirinya disakitin. Nah itu mama. Kalau papa kenapa-kenapa, mama tuh aduh ini kenapa lagi. Papanya sendiri ya gue percaya gue di lindungan Tuhan kok, gue lebih bodoh amat gitu. Jadi sebenarnya in a way barrier mental dan psikologis lebih kuat papa dibanding mama. Ya, Ini cewek. mama lebih khawatir sih. Seorang ibu, seorang istri Oke, begitu. jadi papa mama udah jelas ya kondisi Iya. barriernya, Iya, batinnya, serangannya. Adiknya agak susah karena dia ketutup semua pakai Iya. apa sih ini mukena Cadar. pakai cadar udah hitungannya. Gue hanya bisa cek dari nama nih bentar. Ini ada kan yang ini Ya ya? tapi itu udah 7 tahun lalu. Udah lama banget. Oh ini yang terbaru ya kak? Itu lebih baru ya. Kalau disuruh selfie sekarang boleh nggak? Nggak bisa. Gak Kenapa bisa itu? banget. Karena ya dia udah menutup. Mungkin itu cara dia untuk bertahan dari berbagai yang dia rasain kan. Dia secara psikis dan fisik badannya pun gak kuat. Jadi dalam artian setelah dia rukyah tadi kan dia berubah. Iya berubah. Mentalnya 180 Iya. derajat. Dari situ dia benar-benar Mendalami agama. menutup Semuanya gitu. Apakah sampai foto-foto dia udah gak mau foto? Gak ada. Sampai dia tuh mecahin bingkai besar yang di rumah. Ya biar gak ada foto dia. Enggak sih, Karena foto yang kayak gitu biasa udah bukan santet, Bo. Iya, Itu dia udah kepercayaannya dia lah Iya. istilahnya. Dia pengen Tapi, back to agama. Ini moga-moga hanyalah vision random ya. Iya. Dia senang makanan yang kurang sehat atau gimana? dia clean eating. Clean Udah eating ya? bertahun-tahun. Pernah 1 tahun dia gak makan mie sama sekali. Karena kayaknya nggak ada foto yang terbaru soalnya. Oh iya mungkin yang di foto dia SMA. Iya mungkin. Makannya lebih berantakan ya? Iya, ya dia anak-anak jadi apapun yang dia mau sama orang tuaku diturutin aja. Dikasih. Itu anak kesayangan. Oke, gue coba deh hanya bermodalkan yang pakai cadar ya. Ini gue curiganya ini udah ada unsur radikalisme sedikit dan didomplengin kubu kiri alias iblis. Curiga doang, gue belum definitif. Tapi konteksnya Bro Will, kalau yang di sekarang, era sekarang udah normal kan adik kan? Soal adik ya, kan tadi Cherry bilang pernah menjadi peka di tahun berapa? Pokoknya sebelum yang di Rukiah itu pokoknya lagi sakit-sakitan parah Yang di itu. Rukiah itu tahun berapa? Seingat aku antara 2017 2018. Di foto itu mungkin gue ngelihat arwah resek cewek jablay tuh kan, hampir arbis, jalang lah. Aku ngeliat Arwah. hal yang sama. Resek arwah ini. Jadi kayaknya ada chapter di mana adek ditempelin, Betul. digelendotin sama arwah itu.
Terus terjadi kayak sinkronisasi komunikasi 1-2 kali. Aku curiga yang waktu adek mau jatuh dari lantai 2, ini deket-deket ini nggak? Oh iya. Nah, waktu dia jatuh dari lantai 2, ada sosok cewek yang bilang, udah nggak apa-apa, jatuh dari lantai 2 itu enak loh. Itu cewek yang ngomong. Iya. Iya bener. Benar kata Ade. Kalimatnya kayak gitu. Iya, dia cerita kayak gitu. Ya ini arwah sih. Tapi kok kayak bukan arbis ya Jess ya, tapi jalang banget. Jahat Ibaratnya sih. arwah bitch banget lah. Kayak nggak suka aja gitu ngelihat orang hidup. Oh, terus sama ibaratnya adek itu pengen dibikin temen lah gitu. Ayo nanti kalau kamu udah die gitu nanti. Serem sih. Kita temenan, tapi temenannya in a toxic way. Nggak ada baik-baiknya sama sekali itu arwah. Dan emang ada momen adik aku kayak agak mentalnya nggak stabil sih. Dan itu setelah jatuh-jatuh itu. Oke. Jadi mungkin gue agak membulatkan bahwa untuk kejadian adik ini memang berbeda ya dari kasus ayah ya. Beda. Secara supranatural lebih menyeramkan yang adik, terus terang. Lebih horor banget. Karena udah mempengaruhi mental. Kalau udah mental jatuhnya ke dunia fisik juga kan. Iya. Ya dengan gejala-gejala pola-pola radikalisme itu jujur kurang membaik sih Bo menurut gue ya. Nggak ke arah membaik. Iya, apalagi kan tadi kan kakak sempat cerita ya bahwa ada foto keluarga besar, terus foto adik ini dia coret sendiri pakai spidol warna hitam gitu ya. Sekarang dengan dia bercadar, jujur gue agak susah sih. I need to see her face sekarang kayak itu baru ketahuan banget medan energinya gimana gitu loh. Soalnya setiap foto itu misalnya nih foto tahun 2015 vs foto tahun 2025 itu kayak beda energinya tuh ya cukup jomplang. Tapi clear sih ini ada arwah bitch jalang ada pernah masuk itu. Wah nyebelin banget. Cukup mempengaruhi adik sih. Soalnya dia suka kayak dapat bisikan gitu. Dan belum bisa mengkonfirmasi apakah dia sudah go away apa belum gitu ya. Iya, karena kami butuh foto terbaru. Iya sih. Yang masalah bisikan itu benar tuh. Dia aku lupa di tahun berapa pokoknya yang dia sering cerita ada bisikan-bisikan gitu. Dia pun bingung itu. Ini sebenarnya yang ngomong nih dari luarnya dia atau dari dalam alter ego gitu atau emang istilahnya karena dia juga sadar kalau dia nggak bisa ngandalin ego dia gitu. Jadi dia bingung ini sebenarnya yang suka bisikin tuh siapa. Apa karena ada titik lemah waktu kalau kamu lihat di ini ya di foto yang lama ya, titik lemah secara mental, makanya kenapa dia ketempelan. Ini untuk pembelajaran juga mungkin untuk the clients. Ini selain dia tuh sensitif secara mata batin ya, dia juga sensitif hatinya Kabo. Terus tipe orangnya tuh kalau yang udah mengalami suatu kejadian kayaknya tipe yang diinget-inget kayak gitu. Jadi cukup membekas. Oke. Lebih banyak pakai hati ya. Iya. Timbang pakai. Sama papa mama hubungan dia gimana? Baik atau? Oh baik. Tapi kita semua ibaratnya kayak kesel banget ke dia gitu loh. Karena kadang pemikirannya ya itu. Egonya sih yang nggak bisa digoyang. Itu karakter. Apakah itu karakter iya, atau? keras banget. Karakter Bo. Oh karakter ya itu ya. Iya. Oke. Jadi daripada kita harus beda argumen beda pendapat dan berargumen besar sama dia, ya lebih baik udah ngalah aja deh. Aku dari dulu sih udah ngalah. Oke. Karena itulah berkeluarga. Wait. Ini kayaknya dia punya. Lu tahu film Split kan? Semoga nggak kejadian ya. Soalnya jadi gue tadi ngeradar. Ada kesan kayak dia ngerasa bapak emak gue nggak ngertiin gue. Tapi gue penasaran nanya sama Cherry kan. Soalnya kayak ada bebayang dua infonya gitu loh. Kayak hologram gitu Bow. Yang satu scanner gue mengatakan anak ini baik-baik saja. Bahkan cenderung ada bapaknya nanya kamu apa yang mau dibutuhkan. Ada gak memori gitu? Tuh iya, kan jelas, bener kan iya. Tapi at the same time ada juga hologram kedua yang infonya mengatakan bahwa bapak gue gak ngertiin gue. Ini kan gak mungkin. Gak mungkin terjadi dua hal ini dalam satu waktu kan. Ini baru nih. Scanning gue nemu hal kayak gini. Gue mesti neliti lagi kenapa scanning gue nemu hal kayak gini. Dugaan gue ini split personality nih. Kita pernah nanganin ini tapi gak pernah dikontenin. Di kasus DA yang di studio kan. Pernah. Wah kalau kayak gitu PR loh. Iya. Jadi kayak sorry, kesimpulannya memang pernah ada astral cewek jalang hinggap nemplok di dia dan mempengaruhi dia. Tapi dia sendiri bahan baku
personalitinya pun juga udah goyang. Mungkin gitu. Bisa masuk gak nih? Karena kita dari kecil tuh ya dari yang 2013 itu udah ngalamin banyak serangan. Mungkin yang terlemah di rumah secara fisik dan psikis dia. Jadi ya dia udah ngalamin banyak serangan gitu gak sih Kak? Oke, maksudnya kalau di rephrase pertanyaannya, radiasinya kena gak ke adik gitu kan maksudnya? Mungkin udah terlalu banyak. No. Kalaupun kena, nggak tahu Jess. Aku ngerasa ini bukan radiasi, ini udah karakter dan jiwa juga. Tapi valid sih Kak, karena aku kan tengah-tengah ya. Aku mendengar cerita dari dia, mendengar cerita dari orang tua, dan kadang aku ngerasain sendiri kondisi di rumah. Ya kadang cuma beda persepsi aja. Padahal orang tua aku udah baik gitu ibaratnya, tapi ntar di dia persepsi ngerasa dia kayak nggak ngertiin dia. Iya betul. Dan itu yang gue baca, Bau. Iya benar, itu aku udah lama sih dengar itu, nggak ada yang ngertiin gue gitu. Ya aku mikirnya karena dia belum dewasa aja, jadi dia mikirnya kayak gitu. Tapi kalau aku lihat secara aku di rumah ya sebenarnya orang tua normal aja. Tapi dengan dia sekarang makin menutup diri dan ada pola-pola radikalisme, it's not getting any better sih. Ya sampai situ aja yang gue bisa ngomong. Dan aku ada fun fact sih tentang dia. Dia kan benci banget cicak ya. Dan yang waktu dia lagi yang di Rukiah nggak sadar itu kan dia ngomong ada cicak transparan di rumah banyak ngejar dia. Pokoknya di sekitar dia gitu. Dan sekarang aku ngelihat langsung cicak kalau di rumah aku tuh lebih banyak di kamar dia. Dan aku ngelihat sendiri ketika dia ngusir cicak kan biasanya ketika dia dibawa dan kita kejar, cicak lari pergi. Dia ngejar, cicaknya ngejar dia. Itu aku ngelihat sendiri. Awalnya aku nggak percaya. Kapan itu? Ini tahun lalu sih kayaknya ketika aku pulang. Aku ngelihat sendiri cicak itu ngejar dia. Dan itu aku sampai dianya nggak ketakutan? Dia jijik, tapi lebih ke strong ngadepin untuk mukul gitu-gitu kan. Kalau aku sih udah lari jelas. Kalau dia masih ada keberanian untuk kalau ada banyak di tembok kembali disemprot-semprot gitu-gitu. Dan itu aneh sih, cicak ngejar dia itu. Dan banyaknya ngumpulnya di kamarnya dia. Iya, dan dia jadi sering ngusirin itu gitu. Itu aku nggak tahu sih kebetulan atau gimana. Oke. Nah, itu kan keseluruhannya. Nah, untuk kamu sendiri, nah mungkin sekarang coba kita detect dari klien yang datang hari ini. Kalau kamu kan nggak ngerasain ada gangguan supranatural sama sekali, tapi lebih ke arah memang waktu dulu sempat ya berkeluarga dan tinggal di rumah tersebut. Itu apakah pure memang ya udahlah personality karena tidak kecocokan bersama pasangan, atau memang karena apapun itu? Karena dari situ kalau nggak salah tadi kamu cerita di belakang layar, kamu sempat hampir di pernikahan itu udah males hidup juga kan? Drop banget ya kalau salah, sampai sakit-sakitan. Kayaknya masih sampai sekarang deh. Lebih ke depresi sih. Iya. Dan tipenya tuh kalau udah depresi agak sulit untuk move on. Bisa. Jadi bukan karena memang pola serangan yang gak suka sama ayah ya? Bukan. Atau papa? Oh, tapi memang karakter aja nih dari beliau. Tapi sempat juga ada 3 orang nih yang ngomong kalau aku itu sama dia dari awal pernikahan itu emang udah udah dibikin untuk nggak baik-baik aja. Jadi ibaratnya dari masa lalu dia ini ada yang nggak terima ketika dia menikah karena dia meninggalkan si wanita ini tuh secara nggak baik-baik. Jadi ketika aku nikah itu dibikin gimana ya? Ya dibikin renggang. Iya, karena masalah sampai titik perceraiannya pun gak masuk akal awalnya. Gitu, sampai dia ninggalin aku di rumah gitu. Dan momen sebelum dia ninggalin aku, rumah itu kerasanya benar-benar panas banget. Jadi pas Kak Cherry bilang yang rumah panas, terus kayak dalam diri aku tuh tadi kayak ada yang bilang kayak wait gitu, kayak not too fast, karena aku tiba-tiba dapat vision ada rumah, terus rumahnya rumah kakak bersama dengan keluarga. Waktu itu tinggal di satu rumah. Iya, 2000 sama ayah sama papa sama mama juga kan. Ini rumah terus kan ngerembes tuh, dikirim-kirim sama orang yang kayak meteor. Nah itu kondisi rumah jadi panas. Nah di situ ya karena banyaknya masalah yang dibuat dari hasil si meteor yang jatuh yang berhasil ngerembes ke papa itu, dan suasana juga jadi nggak enak. Akhirnya ada efeknya ke Kak Cherry dan suami. Gitu.
Dan spesifik kalau nggak salah yang waktu itu mau bantuin aku ya, spesifik untuk merusak rumah tangga. Jadi aku nggak tahu ini emang udah ke arahnya orang tua aku atau memang arahnya ke aku sampai akhirnya kejadian beneran pisah rumah tangga gitu. Karena kebetulan satu rumah itu ada 2 rumah tangga kan gitu. Karena aku pun pisahnya bener-bener yang kayak nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba ya udah ditinggalin gitu aja. Itu emang keadaan kamar sampai aku naruh 1 baskom ember gede itu air ya di kamar, kipas 2, AC tuh dari luar sama kayak air gitu, saking kamar tuh panas banget gitu. Iya, jadi yang tadi tuh yang beberapa menit lalu yang itu ralat bener ternyata ngerembes yang satu keluarga papa. Kena, iya. Tapi emang berefek, Ngerembes. tapi tidak ke arah penyakit, lebih ke arah hawa. Lebih ke hawa. Jadi emosi. Ya, emosi nggak itu. bisa dikontrol, kayak gitu-gitu lah. Ya, kayak gitu. Ya, memang standarnya begitulah kalau ilmu-ilmu santet kan gitu kan. Kalau untuk menghancurkan rumah tangga juga. Jadi so far nggak ada masalah ini ya dalam artian supranatural ya. Kalau sekarang sih udah keluar sih kakak dari situ. Cuman ya depresinya masih suka kicks in. Tapi memang lebih bagus tidak tinggal di rumah itu, Kak Cherry. Apakah memang? Kan kalau sekarang Kak Cherry kondisinya udah nggak tinggal di rumah itu ya? Iya. Kalau per sekarang sih oke. Kalau misalnya Kak Cherry mau tinggal di sana juga. Ini ibu pendoa yang kuat, bener ya? Iya. Iya, your house ini protected sih. Doanya ibu kuat, tapi ibunya sendiri lebih lemah terhadap sangkaan-sangkaan, prasangka-prasangka. Kenapa lagi nih? Keluarga gue kenapa lagi? Iya. Itu agak lemah. Mental, mental. Itu lampu kuning sih, Mama. Jadi doanya lebih kuat daripada pertahanan dirinya sendiri. Ya paham. Ya. Beda lah sama papa yang emang militer cuy. Dari awal juga udah digojlok mentalnya kan. Iya. Tapi kalau istri nggak ikut pelatihan, nggak ikut pelatihan mental kan, wajar lah. Kodratnya kan gitu. Jadi sekali lagi rumah ini aman dari gangguan dan serangan dukun. Tapi isi rumahnya belum tentu kebal terhadap iblis. Itu memang setiap human harus waspada sih. Gitu. Oke. Jadi iblis beda ya, gampang lebih masuknya. Beda. Dari kita lagi negativity, emosi kita lagi nggak stabil, di situ iblis masuk. Jadi balik lagi sih tinggal mengkontrol emosi aja. Terutama mungkin mama ya, karena udah lampu kuning kan. Takutnya ketakutan itu makin dibus ketika ada mungkin bisikan-bisikan di menik ya kan yang makin parno kan. Bukan ketakutan, kekhawatiran. Kekhawatiran. That's the point. Karena udah bertahun-tahun banget kan ngalamin apalagi nih besok. Iya, ada sakit apa lagi nih iya, gitu. Sakit apa lagi gitu. Anak gua kenapa lagi nih gitu. Iya. Ya banyak lah, namanya juga orang tua. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita masuk ke ranah conclusion boleh ya? Oke, untuk conclusionnya nih dari kasus Cherry, Kak Cherry pada hari ini nih, apa nih kalau bisa dibilang nih untuk diambil hikmahnya? Dari gue dulu nih. Oke. Silakan. Yang pengen gue soroti justru adik. Tadi kan Cherry bilang adik sempet nanya, ini suara dirinya sendiri atau suara dari luar gitu kan. Bagi orang yang mungkin gak menapaki path supernatural, spiritual, itu tuh menjadi kalut dan lu akan lost, hilang, dan panik di dalam kebingungan itu. Balik lagi ke prinsip DA. Apapun suara itu, mau suara dari yang ngerasa diri sendiri ataupun dari luar, gak boleh merugikan diri sendiri, gak boleh merugikan orang lain, dan jangan bodoh. Itu doang. Logikanya dipakai ya. Iya, karena gak akan tahu kok orang jawabannya itu diri sendiri atau suara luar. Nah kalau kamu gimana, Jess? Ternyata yang bisa aku tangkap ya hikmah dari konten kali ini, doa yang mengandung keberserahan yang tinggi tapi tetap berusaha, itu doanya sangat powerful. Jadi papa sama mama, aku ngelihat mereka tetap berusaha ke medis, terus kan terakhir baru ke alternatif, minta tolong tanya ke temen kayak gitu kan. Tapi nggak meninggalkan atau enggak mengurangi rasa kepercayaannya terhadap Tuhan. Nah, di situ yang bikin papa sama mama itu lebih sulit untuk disantet ya, walaupun ya balik lagi ya, manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Ada masanya di mana papa atau mama juga sedang kalut,
sedang nggak baik-baik saja kondisi mental dan batinnya. Jadi itu bisa masuk. Dan memang orang yang ngirim juga kan gigih sekali ya sampai bisa kayak sesering itu. Tapi overall papa dan mama per sekarang aman sih. Oke, kalau mungkin dari aku ya, balik lagi tadi sih yang menurut gue yang paling menohok tadi ya, itu adalah sebenarnya si apa ya, bisa dibilang ya, anggaplah dukun aja lah ya, atau si pengobatan supranatural tadi, alternatif tadi, itu ternyata ya balik lagi marketing dukun. Jadi buat the clients, pesannya dari kita hati-hati aja deh untuk yang seperti itu gitu kan, karena banyak di luar sana yang KW-KW, yang mungkin sebenarnya dia bisa tapi malah dia perpanjang terus, you know lah what I mean kan. Marketing dukun lah seperti itu. Jadi harus berhati-hati. Ya mungkin kalau gue untuk berantisipasinya, coba ke beberapa aja kali mungkin ya, untuk mendapatkan validasi dan keserkan hati lah. Tapi kalau udah mulai aneh-aneh, leave it. Bener gak? Setuju gak? Ya setuju. Kalau udah aneh-aneh. Karena yang aneh-aneh itu misalkan, wah ini harus ritual gantung diri atau apa. Waduh, gitu. Gue gak tahu lah. Atau kayak gimana kayak buraridat lagi. Tetap kalau katanya Bro Will, jangan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan jangan bodoh. Nah, yang ketiga itu poin penting. Jangan terlalu bodoh. Mungkin dari gue ya, waspada aja ya. Waspada dari mungkin beberapa pelaku supranatural atau spiritual yang kesannya kayak menyelimutinya itu dengan agama, tetapi nanti ujung-ujungnya dengan ritual-ritual aneh. Nah, itu mesti dicurigai aja. Maksudnya kalian lebih waspada di situ. Dan itu aja sih ya. Dan gue setuju banget dengan kata-katanya Jesslyn tadi. Kalau conclusion kamu, aku setuju banget. Itu sebenarnya conclusion aku juga. Tapi udah diwakilkan oleh Jesslyn, yang dimana iman yang kuat dan juga dengan doa serta usaha itu memberikan proteksi yang luar biasa. Udah terbukti dari kasus Kak Cherry sendiri bahwa keluarga Kak Cherry benar-benar terproteksi. Tapi mungkin pesan tadi Kak Willy juga didengar, ternyata 90% dari medis. Tandanya mungkin ayah ada beberapa yang kena, tapi kalau bisa coba hidup lebih sehat lagi gitu ya. Kayak gitu. Terutama untuk Kak Cherry juga. Jangan kebawa depresi ya Kak Cherry ya. Jangan terbawa secara personal atau apapun itu. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Just move on. Dan mungkin punya tujuan yang lebih baru lagi. Semoga Tuhan memberikan pasangan yang lebih baik untuk Kak Cherry. Amin. 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 So kalau kayak gitu, terima kasih buat Kak Cherry yang sudah datang hari ini memberikan sebuah cerita. Tapi udah cukup menjawab ya Kak Cherry ya. Iya, sangat. Jadi udah clear ya. Oke. Oh, tapi tunggu Kak Bu, aku ada tambahan untuk Kak Cherry sendiri. Sebaiknya Kak Cherry sekarang lebih, ya selain berlindung sama Tuhan, lebih mengandalkan diri sendiri. Jadi ya jangan terlalu berharap sama keadaan, lingkungan, atau bahkan orang lain. Jadi yang harus bisa fight itu Kak Cherry sendiri. Kak Cherry yang bisa mengubah kehidupan dan keadaan Kak Cherry sendiri. Itu juga untuk kalian semua ya, para the clients ya. Yang bisa yang bisa merubah kehidupan kalian adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. So, bukan Tuhan juga loh. Sering salah banget orang kayak Tuhan bisa mengubah hidup kita. Bisa, tapi inisiasinya harus dari siapa? Kita. Diri sendiri. Usaha, bukan dengan hanya doa saja atau hanya dengan iman saja, tapi harus ada usaha. Pengen Tuhan merubah tapi 24 jam di kamar doang. Gimana? Ya nggak bisa, ya kan? Bisa. Kayak gitu. Oke, kalau gitu kita ditutup dengan doa bareng dulu ya. Bersama Kak Cherry. Yuk, silakan. Yang pimpin siapa kali ini, Bro Will? Iya, oke. Silakan Bro Will. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Cherry dengan nama aslinya dan juga keluarganya. Kami serahkan seluruh perlindungan batin, alam sadar, alam bawah sadar, keluarga Cherry di dalam kekuasaan-Mu. Dan kami berdoa juga untuk mamanya Cherry, supaya lebih kuat lagi pertahanan mentalnya. Kami percaya mereka sudah sangat faithful dan percaya terhadap Engkau ya Tuhan. Yang tinggal diasah lagi adalah kepercayaan terhadap diri sendiri. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan well-being adiknya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kami serahkan semuanya kepada kekuasaan Tuhan. Amin. Amin. Oke, so kalau gitu The Client, sampai jumpa di next konten kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang punya cerita-cerita juga nih, atau punya keluhan supernatural, bisa langsung aja datang ke program kita di Client's Investigation dan bisa menceritakan. Dan semoga kita bisa bantu semaksimal mungkin. Sampai jumpa, salam detektif astral, mengawal misterius dengan cara khusus. So kalau kayak gitu, case dari Kak Cherry, case close. Sampai jumpa.